Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini akan menerangkan tentang media pendukung sumber belajar. Jadi dalam penyediaan dalam pengelolaan sumber belajar diperlukan adanya pendukung lain sumber belajar, ya, di mana secara umum pendukung sumber belajar itu ada dua, yaitu alat pembelajaran dan juga bahan pembelajaran. Keduanya merupakan pendukung yang sangat penting dalam penyediaan sumber belajar. Alat pembelajaran adalah semua benda, semua peralatan yang digunakan untuk memahami materi. Dalam hal ini, alat pembelajaran ini atau semua benda yang digunakan tersebut tidak hanya guru saja yang memanfaatkannya, tidak hanya guru saja yang menggunakannya, tetapi juga benda-benda yang digunakan oleh siswa dalam memahami materi itu dapat dikategorikan sebagai alat pembelajaran. Alat pembelajaran ini tentunya sangat dibutuhkan untuk memahami materi atau memahami isi dari sumber belajar tersebut. Melalui peralatan yang sesuai, diharapkan guru maupun siswa dapat memahami materi, siswa sendiri dapat memahami materi dengan lebih mudah, sekaligus guru juga dapat menyampaikan materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran dengan lebih efektif. Ada berbagai macam alat pembelajaran yang bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Ya. Yang paling sering ditemui di dalam proses belajar mengajar itu misalnya ada papan tulis. Ya. Papan tulis tentu hampir semua kelas dalam proses pembelajaran tradisional, terutama ketika proses pembelajarannya berada di kelas, hampir semuanya menggunakan papan tulis, baik itu berbentuk whiteboard ataupun blackboard. Kemudian bisa juga alatnya berupa gambar, ya. Melalui gambar diharapkan siswa memiliki persepsi yang konkret terhadap materi yang disajikan. Begitu juga dengan ada penggunaan slide atau film strip. Slide atau film strip ini bisa contohnya misalnya dulu ketika misalnya ada saudara kita yang naik haji atau pulang dari ibadah haji, biasanya membawa oleh-oleh semacam kamera mainan yang kemudian jika diklik maka akan muncul misalnya gambar Ka'bah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh mudah untuk slide atau film strip. Kemudian bisa juga menggunakan alat berupa film. Nah, film atau film-film pendidikan terutama merupakan salah satu alat pembelajaran yang cukup banyak digunakan, di mana diharapkan melalui penggunaan film dalam proses pembelajaran ini lebih memberikan lebih mampu menarik perhatian peserta didik, terutama dalam proses memahami materi yang diberikan. Bisa berbentuk rekaman pendidikan alatnya, ya. Misalnya kita mendengarkan rekaman
proklamasi. Nah, rekaman pendidikannya berupa pidato proklamasi oleh Presiden pertama RI Soekarno. Kemudian bisa juga menggunakan peta dan globe, buku pelajaran, dan juga bisa menggunakan tape recorder. Nah, alat teknologi alat pembelajaran yang digunakan di sini dia berfungsi sebagai semacam mediator antara materi yang disampaikan dengan siswa dan guru yang bersama-sama mempelajari materi yang terkandung di dalam sumber belajar. Itu terkait alat pembelajaran. Selanjutnya yaitu bahan pembelajaran. Pendukung yang kedua yaitu bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran merupakan bahan yang mengandung pesan dan disajikan melalui peralatan tertentu, atau bisa juga disajikan secara langsung. Nah, bahan pembelajaran di sini ya menitik beratkan kepada konten dari sumber belajar ya, konten dari sumber belajar yang digunakan untuk belajar baik oleh siswa maupun oleh guru. Bahan pembelajaran ada berbagai macam ya. Secara umum bisa dikategorikan bahan yang dirancang, yang memang sengaja untuk dirancang untuk belajar. Biasanya bahan-bahan ini berisikan materi-materi tertentu yang berkaitan dengan dengan materi yang diajarkan. Misalnya buku khusus tentang matematika misalnya, bisa juga video pembelajaran bagaimana proses meletusnya Gunung Merapi misalnya dan lain sebagainya, di mana memang di dalam bahan pembelajaran tersebut memang langsung berkaitan dengan materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu bahan yang dimanfaatkan untuk belajar. Nah, dalam hal ini bahan yang dimanfaatkan untuk belajar ini merupakan bahan yang dia diproduksi pada dasarnya diproduksi bukan untuk materi tertentu, namun bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Misalnya clipping koran misalnya, atau sinetron misalnya, di mana misalnya ketika ingin mengajarkan materi tentang budi pekerti misalnya, diputarkan sinetron Azab dan Sengsara misalnya, di mana di dalamnya mengajarkan bagaimana kita harus berperilaku dengan baik dan lain sebagainya. Nah, selain alat dan pendukung tadi, tidak hanya cukup menyediakan peralatan dan juga bahannya saja dalam proses pembelajaran. Perlu yang namanya strategi yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Apa saja strateginya? Yang pertama, ya, strategi yang bisa digunakan yaitu strategi presentasi. Strategi presentasi merupakan strategi pembelajaran yang sangat umum digunakan oleh para guru atau para dosen dalam proses pembelajaran, di mana di sini bisa dosen ataupun bisa guru ataupun siswa mempresentasikan materi yang dipelajari pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu melalui strategi demonstrasi. Strategi demonstrasi merupakan suatu strategi yang mendemonstrasikan
bagaimana suatu peristiwa, bagaimana suatu kejadian, atau bagaimana urutan suatu pekerjaan itu dilakukan. Misalnya mendemonstrasikan bagaimana gunung meletus, maka menggunakan peralatan-peralatan yang ada didemonstrasikan bagaimana proses gunung meletus misalnya. Atau mungkin misalnya mendemonstrasikan bagaimana terjadinya gerhana bulan menggunakan alat peraga misalnya. Nah, itu strategi demonstrasi. Kemudian yang ketiga yaitu bisa melalui strategi latihan. Strategi latihan ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa, sekaligus juga untuk menilai apakah proses melalui penggunaan sumber belajar yang ada mampu siswa atau peserta didik mampu menerima materi yang disampaikan. Tentu melalui strategi latihan ini terlebih dahulu harus diawali dengan penyampaian materi terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi tutorial. Melalui strategi tutorial, peserta didik dibimbing untuk melakukan atau dibimbing untuk mempraktekkan materi yang disampaikan. Biasanya tutorial ini jika dia berkaitan dengan keterampilan-keterampilan tertentu yang memang harus dikuasai, terutama berkaitan dengan praktik. Kemudian strategi berikutnya yaitu strategi diskusi. Melalui strategi diskusi diharapkan peserta didik mampu bekerja sama dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada, sekaligus juga untuk memberikan pengalaman untuk bekerja kelompok. Dan yang terakhir yaitu strategi permainan. Strategi permainan biasanya digunakan untuk agar lebih menarik peserta didik ya, sehingga peserta didik merasa tidak jenuh berada di dalam proses pembelajaran, maka perlu dilakukan strategi permainan. Strategi permainan ini tidak harus kemudian digunakan untuk peserta didik pada tingkatan dasar saja. Bisa juga strategi permainan ini digunakan untuk materi-materi pada tingkatan atas seperti tingkatan perkuliahan, di mana pada strategi permainan ini diharapkan peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran dengan ceria, dengan tanpa merasa terbebani oleh materi yang disampaikan. Nah, masing-masing strategi ini bisa dikolaborasikan, misalnya bisa antara demonstrasi dikolaborasikan dengan diskusi misalnya, di mana di situ tenaga pendidik meminta untuk masing-masing kelompok peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu peristiwa, misalnya bisa dikolaborasikan seperti itu, tergantung bagaimana kreativitas dari tenaga pendidik yang bersangkutan. Oke, itu untuk pendukung dalam sumber belajar. Ya, untuk lebih lanjut bisa membaca referensi yang tampil di layar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.